Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Dursul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqiha karya Syekh Faniambadi Abdul Rahim hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di jilid 2 di dars yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana PR-nya? Mudah PR-nya? Insyaallah, Ustaz. Bagaimana? Gampang PR-nya? Gampang ya? Alhamdulillah. Cuma saya kemarin dapatkan sedikit keluhan dari Zahir. Zahir, ada keluhan sedikit ya tentang PR-nya? Iya, nomor 4, Ustaz. Iya, nomor 4. Kenapa nomor 2 dan nomor 4 ya? Kenapa? Masih bingung di situ? Iya. Masih bingung ya? Iya, jadi kemarin itu Zahir agak bingung di nomor 2 sama nomor 4 di tamrin yang pertama ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut ini di tamrin 1 ya, halaman ke-6. Nah, di situ nomor 2 itu Zahir agak bingung itu apa maksudnya. Ya, Zahir nomor 2 sudah paham sekarang apa maksudnya itu? Belum paham? Pakai fiil, Ustaz nih. Apa? Pakai fiil. Iya, betul, fiil. Ahsan. Ayuhibbul mudarrisut. Nah, makanya belum kita bahas ya. Zahirnya jadi di situ nomor 2 teman-teman, ayuhibbul mudarrisu maksudnya apakah si guru itu mencintainya. Ya, siapa yang dimaksud di situ Zahir? Hunya? Kenapa, Ustaz? Siapa yang dimaksud hunya di situ? Hunya. Siapa? Siapa yang Iya, Hashim. Ya, betul, Hashim. Apakah si guru itu mencintai Hashim begitu? Ya, ayuhibbul mudarrisu, ayuhibbuhul mudarrisu. Apakah si Hashim itu mencintainya? Nah, kemarin memang kita belum bahas fi'il ya, jadi tidak ada masalah kalau misalnya belum paham. Labas. Nah, nomor 4, kenapa Zahir? Apa yang masalah di nomor 4? Apa yang masalah di nomor 4? Hah? Oh, nomor 4. Bikam hiya. Oh, bikam. Bikam. Hati-hati. Saya kira Bukan. Jadi perhatikan kam dengan kum itu sama ya. Kam dengan kum itu sama ya. Jadi itu kam. Nah, kan antum sudah paham ya kalau di situ kata tanya ya. Kata tanya. Jadi kam itu ya otomatis di situ kam. Karena kan sedang bertanya. Gitu kan? Sedang bertanya. Ya, bikam hiya, berapa harganya? Ya, harga yang dimaksud itu, harga apa itu ikhwan akhwat yang dimaksud? Bikam hiya? Jam. Iya, jam di nomor 3 ya. Hiyanya kembali ke saat di nomor 3. Bikam hiya, harga berapa itu? Paham Zahir? Ya, Ustaz. Iya, gitu ya. Enggak apa-apa ya kalau antum tidak paham, lebih bagus lagi, lebih bagus kalau antum tidak paham.
gitu ya. Nanti kalau tidak paham kita jelaskan kembali, gitu ya. Asalkan teman-teman semua bilang ya kalau misalnya tidak paham, gitu. Atau kalau misalnya mau diskusi sama teman yang lain, lebih bagus, gitu ya, lebih bagus. Malu-malu Ustadz kalau sama antum. Nah, nanti sama teman-temannya, gitu ya. Jadi jangan teman-teman sekalian di jilid 2 ini kita tidak boleh solo karir ya kalau antum tidak paham. Kalau memang antum tidak paham bilang ya. Nanti teman-teman yang lain terangkan yang paham. Nah, kalau teman-teman lain juga belum bisa nanti ana yang jelaskan gitu ya. Jadi jangan sampai di sini main solo karir ya. Di sini kita main jamaah ya. Bukan munfarid, bukan sendirian gitu ya. Baik. Ada lagi yang pusing di tugas kemarin ikhwan akhwat? Baik, saya kira sudah paham semua ya. Paham semua tugas-tugasnya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk lagi ke halaman berikutnya. Ya, silakan buka halaman ke-8. Ya. Ya. Iftahus safhata as-samani. Buka halaman ke-8. Ya. Kita mulai kembali ya di tamrin yang kelima. Seperti biasa teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali mikrofonnya di-on-kan ketika saya minta untuk di-on-kan ya. Ketika menjawab pertanyaan gitu ya. Dan saya akan menunjuk ya, sebagaimana aturan kemarin ya, yang menunjuk itu yang saya tunjuk wajib mengaktifkan mikrofonnya ya. Kecuali kalau misalnya ada masalah atau ada uzur sehingga harus jadi mustami'ah, maka tidak ada masalah. Ya, tapi ketika saya tunjuk maka dibaca ya, dibaca. Kita masuk lagi di bagian kelima ya. Iqra'il amsilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Ya, saya minta dulu seperti biasa dari ikhwan. Baik, saya minta coba Fatur Rozaki. Silakan Fatur Rozaki dibaca nomor 1. Nah, Ustaz. Ya. Al-mudarrisu jadidun. Iya. Guru Artinya? itu guru yang baru. Iya, guru itu baru ya. Al-mudarrisu kedudukannya apa? Fatur Rozaki? Mubtada. Mubtada. Kemudian jadidun? Khobar. Khobar. Ahsan. Mubtada hukumnya apa? Fatur Rozaki? Rafa. Iya, rofa marfu dengan Dengan dhammah. dengan dhamma. Kemudian jadidun Rafa. rofa ya khobar dengan apa rofanya? Dengan dhammah. Dengan dhamma. Ahsan. Lanjut lagi. Innal mudarrisa jadidun. Iya, innal mudarrisa jadidun. Bagus. Terus apa inna? Sesungguhnya guru itu baru. Ya, sesungguhnya guru itu baru. Inna itu apa? Huruf. Huruf inna. Huruf Ya, huruf inna. inna ya. Huruf itu hukumnya apa, Fatur Rozaki? Mabni. Mabni. Ahsan, bagus. Mabni ya. Baik. Mabninya di situ di atas fathah ya. Inna. Gitu ya, di atas fathah. Oke. Kemudian al-mudarrisa. Al-mudarrisa kedudukannya sebagai apa? Isim inna. Isim inna. Hukumnya isim inna? Mansub. Mansub. Mansubnya di atas? Tanda apa? Tanda apa? Fathah. Mansub di atas fathah. Ahsan. Kemudian jadidun apa kedudukannya? Rafa. Rafa. Kedudukan bukan hukum. Khobar inna. Khobar inna. Ya. Hukumnya khobar inna? Rafa. Rafa marfu. Marfunya dengan tanda Dhammah. tanda dom. Ahsan, barakallahu fikum. Istamir, lanjut. Fatimatu tabibun. Fatimatu tabibatun. Iya, Fatimatu tabibatun. Fa-nya dipanjangkan ya. Artinya Fatimah pelajar. Tobibun. Apa Tobibun? Oh iya. Fatimah dokter. Iya, Fatimah adalah dokter. Iya. Fatimah adalah dokter. Ya, adalah seorang dokter. Terus
Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Terus artinya? Sesungguhnya Fatimah adalah seorang dokter. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang dokter. Sekarang saya tanya, Fatimah tuh kenapa bisa tidak tanwin? Fatur Zaki? Karena bisa tidak tanwin. Belum paham, Ustaz. Oke. Ikhwan akhwat, kenapa bisa Fatimah itu tidak tanwin? Mamnu min Ismul ladzi la yansarif. Paham? Paham? Mamnu min as-sarfi. Nah, Ustaz. Iya, kenapa bisa Eh, tanwin? karena nama perempuan. Bukan nama perempuan. Kita betul nama perempuan, tapi isim apa namanya? Isim ya mamnu minas sarf. Boleh antum bilang 3. Boleh mamnu minas sarf, boleh ismul ladzi la yansarif, boleh ismu ghair munsarif. Boleh sama-sama. Cuma saya sering pakai ismul ladzi la yansarif ya, isim yang tidak bertanwin. Ya, ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ya, jadi bukan alasannya karena perempuan ya meskipun perempuan betul salah satu alasan kenapa dia tidak bertanwin itu karena dia perempuan ya muannas gitu. Tapi saya mau minta isim apa ya? Ya isim apa namanya? Ya isim ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Bagus. Lanjut. Hamidun mutazawwij. Hamidun mutazawwijun. Ahsan. Hamidun mutazawwijun. Artinya Hamid adalah mutazawwijun. Iya, Hamid itu belumnya jadi mutazawwijun artinya itu sudah menikah. Ya, mutazawwijun. Ya, mutazawwijun itu sudah menikah. Lanjut, Ustaz. Iya. Inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid adalah Hamid belum menikah. Gitu, Ustaz. Kenapa belum menikah? Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Iya. Inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid itu sudah menikah. Jadi mutazawwijun itu maksudnya yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah dari kata zawwaja yuzawwiju gitu ya. Gitu ya, jadi menikah ya. Menikah. Bagus, barakallahu fikum ya, kata Razaki. Ahsan. Sekarang kita masuk lagi ke bagian ke-6. Adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadbit awakhiral kalimati. Masukkan inna ke setiap kalimat-kalimat berikut dan tentukan harokat atau harokat akhir dari kata-kata tersebut. Baik. Saya lanjut lagi ke peserta berikutnya. Coba saya minta Anti. Anti bisa didengar? Ya, Ustaz. Iya, baik. Sekarang kita masuk nomor 1, Anti. Dibaca dulu sebelum dimasukkan inna. Ad-darsu sabun. Iya, darsu sabun. Artinya? Pelajaran itu susah. Pelajaran itu susah. Bagus. Sabun artinya susah. Sulit. Masukkan inna. Inna Nomor satu. Oh, Ustaz. Inna darsa sabun. Inna darsa sabun. Bagus. Terus? Artinya inna darsa sabun. Apa? As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Artinya apa? Mobil itu bagus. Mobil itu indah. Masukkan inna. Inna sayyarata jamilatun. Artinya? Sesungguhnya mobil itu bagus. Bagus. Lanjut. Al-Qur'anu kitabullah.
Kitabullah, kitabullahu, kitabullahi. Nanti Kitabullah. Gimana ya, Ustaz? kitabullahu, kitabullaha, kitabullahi. Kitabullah. Kenapa hi? Kenapa kasroh? Anti kenapa kasroh? Hah? Kitabullah. Hah? Saya tanya, antum kenapa bisa kasroh? Atau ada jawaban yang lain? Anti? Baik, ikhwan akhwat, kenapa Allahu, Allah atau Allahi? Allahi Mudafun mudafun ilaihi. Allahi. Kenapa bisa Allahi? Mudafun ilaihi. Mudafun ilai. Mudafun ilai hukumnya apa? Majrur. Majrur. Tanda majrurnya kasroh. Mana mudafnya? Mana mudafnya? Kitabun. Paham anti? Insyaallah, Ustaz. Iya, jadi Allah sebagai apa itu tadi? Sebagai apa Allahnya? Nanti Sebagai mudafun ilaihi, Ustaz. mudafun ilai. Hukumnya mudafun ilai Majrur. majrur dengan Ka- majrur dengan Kasrah. dengan kasroh gitu ya. Perhatikan, jadi kitab itu mudaf ya, Allahi itu mudafun ilai ya. Rasulullahi, tidak pernah kita bilang itu Rasulullahu, Rasulullah atau Baitullahi, karena Allahnya di situ sebagai mudafun ilai ya, majrur dengan kasroh gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, nah kita ini ya, jadi meskipun kita sudah ulang di jilid 1, ini mudhaf-mudhafun ilaih masih saja dilupa mungkin gitu ya, masih astagfirullah ternyata mudhafun ilaih. Nah, itu makanya kita ulang-ulang terus gitu ya. Jadi tidak ada di sini pembelajaran cepat-cepat ya. Kita pelan-pelan belajar. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Gitu ya. Nah, Al-Qur'an di situ kedudukannya sebagai apa anti? Mubtada, Ustaz. Mubtada, hukumnya mubtada, Apa lagi? hukumnya Marfu. marfu dengan tanda Fathah. kenapa marfu tanda fathah? Dhamma, Ustaz. Dhamma gitu ya, marfu dengan dhamma. Saya pernah kasihkan ya, rofa dhamma nasab fathah jar kasra jazm sukun, rofa dhamma nasab fathah jar kasra jazm sukun gitu ya. Nah, itu gampang dihafal ya. Gitu. Nah, kitabu itu kedudukannya sebagai apa? Nanti Khobar. khobar dari Al-Qur'an. Khobar hukumnya marfunya dhamma gitu ya. Oke, apa artinya itu Al-Qur'an kitabullahi? Al-Qur'an itu kitab Allah. Kitab Allah. Oke, tambahkan inna. Inna Qur'ana kitabullahi. Alif lam. Innal Qur'ana kitabullahi. Iya, kitabullahi. Jangan lupa di ini ya, di tafkhim ya, dikasih tebalkan ya, dikasih tebal. Alif lamnya dikasih tebalnya. Afwan, lam tafkhim ya. Jadi tidak dikasih tipis ya, dikasih tipis. Kitabullahi. Allah itu dikasih tebal ketika sebelumnya berharokat fathah atau berharokat dhamma. Sebelum Allah diharokat kasroh, maka dia itu tipis Allahnya ya. Jadi bukan kitabullahi. Salah itu kitabullahi. Tapi kitabullahi ya, karena ba-nya di situ dhamma. Gitu ya. Jadi bukan kitabullahi, bukan ya. Nah, kecuali kalau sebelumnya kasroh atau sukun, nah maka Allahnya itu ditipiskan ya, tarkhik ya, tarkhik gitu. Paham nanti? Insyaallah, Ustaz. Hasan. Nomor 4. Muhammadus sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Ahsan. Lanjut, tambahkan inna.
Inna Muhammadar Rasulullah. Tambah Muhammadan. Kasih jelas. Inna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan dan kasih jelas. Muhammadan diizhar, dikasih jelas. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Iya, Rasulullah gitu ya. Apa artinya itu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah. Rasul Allah. Muhammad itu kedudukannya sebagai apa nanti kalau misalnya ditambahkan inna? Mubtada kalau bukan mubtada inna, kalau sudah ditambahkan inna menjadi apa? Menjadi apa? Ikhwan, akhwat, kalau sudah ditambahkan inna menjadi apa? Isim. Isim inna. Ya, jangan lupakan itu nanti. Isim inna hukumnya apa nanti? Fathah Ustaz. Hukumnya, bukan saya enggak tanya harokatnya, hukum dulu. Marfu Ustaz. Bukan marfu. Marfu tidak ada tandanya fathah. Hukumnya adalah mansub tandanya fathah gitu nanti ya. Oke, kemudian rasulu itu sebagai apa? Kalau ditambahkan inna? Khobar inna. Khobar inna. Hukumnya khobar inna? Hukum. Saya bicara hukum. Oke, baik. Saya cek. Oke. Nanti hukumnya khobar inna. Marfu. Marfunya dengan tanda? Fathah. Tandanya. Kenapa marfu tanda fathah lagi? Marfu tanda? Marfu tanda apa ikhwan akhwat? Rasulu. Dhamma. Dhamma. Kedudukan asalnya marfu itu dhamma ya. Nasab itu kedudukan asalnya fathah gitu ya. Nah, Allahi sebagai apa tadi anti? Allahi mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih. Hukumnya mudhofun ilaih? Majrur tandanya kasroh Ustaz. Kasroh. Ahsan. Ya. Teman-teman sekalian, ketika saya menyebutkan hukum inna Muhammadan yang kedua Sylvia. Yang kedua inna Muhammadan yang kedua. Jadi perhatikan teman-teman pertanyaannya Sylvia, yang mana benar? Inna Muhammadan yang pertama itu atau inna Muhammadan yang kedua? Yang kedua ya, yang ada alifnya. Jadi isim mufrad itu paling kelihatan kalau mansub. Nah, itu yang dibilang sama Sendi. Nah, itu. Jadi begitu cara menulisnya ya, kalau misalnya isim mufrad. Gitu ya, mansub. Paham anti? Masih bingung Ustaz. Oke, barakallahu fikum ya. Enggak apa-apa. Apanya yang kasih bingung nanti teman-teman yang kasih ya. Bilang saja setelah dars ya. Barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, ketika saya menyebutkan hukum, perhatikan. Ketika saya menyebutkan hukum, maka tidak keluar dari 5. Tidak keluar dari 5 ketika saya menyebutkan hukum ya. Ketika saya menyebutkan hukum. Coba saya minta siapa ya? Sasmita 5 tersebut apa Sasmita? Ketika saya sebutkan hukum. Apa? Apa Sasmita? Ketika teman-teman sekalian, ketika saya sebutkan hukum, maka jawabannya tidak keluar dari 5. Apa saja itu yang 5 Sasmita? Marfu. Mansub. Majrur. Apa lagi? Baik. Ada yang bisa lengkapi?
Mahzum 4. Majzum 4. Sama apa satu? Mabni. 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 Ahsan. Perhatikan teman-teman sekalian. Ketika saya menyebutkan hukum, tidak pernah keluar dari ini 5. Ya. Tidak pernah keluar dari 5. Yang pertama adalah marfu. Ya, yang pertama adalah marfu. Marfu. Ya. Yang pertama adalah marfu. Ya. Yang kedua adalah mansub. Yang ketiga adalah majrur. Yang keempat adalah majazum. Dan yang kelima adalah mabni. Ini sudah kita jelaskan di akhir-akhir Durusul Lugha 1. Sudah kita jelaskan berkali-kali. Ya. Marfu tandanya apa? Dhamma. Mansub Dhamma. tandanya apa? Fathah. Fathah. Majrur tandanya apa? Kasrah. Roh. Kasrah. Majazum tandanya apa? Sukun. Sukun. Mabni itu Tetap. tetap ya, tetapnya di atas apa tergantung gitu ya. Ini saya sudah jelaskan di Durusul Lugha 1 ya. Rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasra, jazm, sukun gitu ya. Plus mabni, tambah mabni. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Nah, saya jelaskan berkali-kali pun masih ada yang belum paham gitu ya. Tapi tidak masalah, Ana akan jelaskan dengan sabar ya. Dengan sabar gitu. Barakallahu fikum. Oke, silakan Pupin di screen share lagi. Oke, Anti masih belum paham Anti? Nah, Ustaz. Iya, belum paham ya. Nah, nanti kita ini ya, nanti kita terus ya. Insya Allah nanti akan paham itu. Ya, barakallahu fikum ya. Sisa di ini saja. Sisa antum istiqomah saja. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke peserta berikutnya. Saya minta lagi kembali ke Ikhwan. Coba Zahir dibaca Zahir nomor 5. Siap, Ustaz. Ya. Aminatu tholibatun. Iya. Aminatu tholibatun. Kenapa bisa Aminatu tidak tanwin? Apa? Ulang. Putus-putus. Mabni, Ustaz. Tidak. Dia tidak mabni. Allazi la yansarif. Iya, ismul ladzi la yansar. Isim yang tidak bertanwin, betul. Aminatu tholibatun. Gitu ya. Artinya Aminah seorang pelajar. pelajar, Siswi. Tambahkan inna. Inna aminata tholibatun. Inna aminata tholibatun. Aminatanya sebagai apa di situ Zahir? Isim inna. Isim inna. Tholibatun. Isim khobar inna. Khobar inna. Ahsan. Lanjut. Gampang kan? Terus Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Apa artinya? Bahasa Arab mudah. Bahasa Arab itu mudah. Sahlun ya. Sahlun asalnya mudah. Cuma ditambahkan tamat buto karena mubtadanya juga muannas ya. Al-lugha itu muannas. Berarti sahlatunnya juga muannas, khabarnya muannas. Oke, al-arabiyyah itu sebagai apa itu Zahir? Al-lughatul arabiyyah. Al-arabiyyah. Antum kan sudah tahu as-sahlatun itu khabar. Al-lugha itu mubtadanya. Al-arabiyyah apa? Ayo. Al-arabiyyah itu sama-sama muannas. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama mufrad. Itu apa itu? Al-arabiyyah. Apa? Man'ut. Sebagai Na'at. Man'utnya mana? Man'utnya Al-lughatu. al-lugha. Jangan lupakan ya. Jadi man'ut itu yang disifati. Na'atnya sifatnya gitu ya. Masa sifatnya datang sebelum yang disifati? Gitu. Jadi al-lughatul arabiyyah itu na'at dan man'ut. Gitu ya. Al-lughatul arabiyyah itu sahlatun. Tambahkan inna.
tunggu Ustaz, bisa bertanya. Hmm. Kalau diartikan al-lughatul arabiyyah tuh Mm-mm. bahasa apa? Bahasa Arab. Mm-mm. Terus? Maksudnya Maksudnya, begitu penerjemahannya, Ustaz? iya, kalau yang antum maksudkan kemarin na dan manu cara menyebarkan titik-titik yang titik-titik, begitu? Ya, Ustaz. Begitu. Itu Ya. penerjemahan pendekatan. Pendekatan. Makanya saya dari awal bilangnya cara menerjemahkan pendekatannya gitu. Karena tidak semua diterjemahkan seperti begitu. Sama nanti mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih antum terjemahkan titik-titiknya, titik-titik. Oh, tidak begitu, tidak semuanya begitu. Itu contohnya. Gitu. Paham? Insyaallah, Ustaz. Iya, bukan kita artikan bahasa yang Arab, enggak, bukan. Bahasa yang Arab. Tetap bahasa Arab. Paham? Ya. Tambahkan inna. Innal lughatal arabiyyatu sahlatun. Na dan man itu sama. Oh, iya. Sama. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Teman-teman sekalian, na dan man'ut mengikuti berapa hal? 4. 4. Yang pertama apa? Bilangan. Ma'rifah. Iya, ma'rifah nakiro. Sama ma'rifah sama nakiro. Muzakkar. Yang kedua, Mu'annas. muzakkar mu'annas. Bagus. Yang ketiga apa? Jumlah. Jumlah. Ya, maksudnya bilangan. Yang keempat apa? I'rab. Apa? Harokat atau i'rab. Harakat. I'rab. Jadi kalau antum zahir, i'rab al-lugha itu mansub fathah, maka otomatis al-arabiyah juga mansub fathah. Paham? Insyaallah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Lanjut. Hazihi sa'atun. Ulang. Goliyatun. Ulang. Hazihi Sa'atu goliyatun. goliyatun. Hazihi sa'atu goliyatun. Artinya? Jam ini Mahal. Goliyah itu mahal. Golin. Ya, goli itu mahal. Jam ini mahal. Iya. Tambahkan inna. Inna hadhihi sa'ata goliyatun. Iya, inna hazi sa'ata goliyatun. Bagus. Sa'ata sebagai badalnya ya dari hazihi. Lanjut lagi nomor 8. Bilalun goniyun. Gobiyun ya? Gobiyun. Hah? Gobiyun. Gobiyun, Ustaz. Ba di situ ya? Ba di situ teman-teman atau nun? Oh, nun ya. Kalau di buku ada ba ya? Ba. Ya. Nah, Goniun jauh bedanya dengan gobiyun ya. Kalau goniun itu di PDF itu artinya kaya. Kalau gobiyun ada yang tahu artinya apa artinya gobiyun? Bodoh. Iya, bodoh. Ya. Jadi beda sekali ya. Kalau di buku asli itu gobiyun ya. Kalau di PDF goniun. Tidak apa-apa, boleh dua-duanya. Kita gunakan goniun saja. Silakan. Siapa? Bilal seorang kaya. Ya, Bilal seorang kaya. Lanjut. Kemudian inna bilalan goniyun. Iya, inna bilalan goniyun. Ya, teman-teman di situ lamnya terakhirnya kemudian ditambahkan alif berarti jadi lam alif, ya, lam alif. Jadi modelnya dia nanti begini ya. Inna bilalan goniyun. Jadi begini nanti modelnya. Ya, bilalan. Nah, gitu, ya. Bilalan. Ya. Gitu caranya ya. Nah, itu caranya. Ya, apa artinya? Sesungguhnya Bilal seorang kaya. Iya, ahsan, barakallahu fikum. Iya, bagus ya Zari, alhamdulillah sudah lancar. Sekarang kita masuk ke peserta berikutnya. Coba saya minta peserta berikutnya
Magfirah. Magfirah, silakan Magfirah. Nah, Ustaz. Nomor 9. Al-mudiru fil fasli. Artinya Mudir itu di dalam kelas. iya, kepala sekolah itu dalam kelas. Tambahkan Innal mudiro fil fasli. iya, Kepala sekolah innal itu. mudira fil fasli ya. Perhatikan khobar innanya dalam bentuk syibuhul jumlah ya, fil fasli. Lanjut. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Ahsan, barakallahu fikum ya. Ya, ntar aja. Sekarang kita masuk teman-teman, perhatikan di situ as-sayyaratu jamilatun. As-sayyara mubtada'nya, jamilatun khobarnya ya. Jamilatun khobarnya. Ditambahkan inna, sederhana ya. Inna sayyarata jamilatun. As-sayyarata isim innanya, jamilatun khobar innanya ya. Isim inna hukumnya mansub ya, khobar inna hukumnya marfu. Gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk lagi ke nomor 7. Tammalil misalain summa kawin jumalan mislahuma minal kalimatil atiyati. Perhatikan dua contoh berikut. Kemudian susunlah kalimat keduanya ya. Kemudian susunlah kalimat ya seperti kalimat kedua berikut dari kalimat-kalimat berikut. Maksudnya kita disuruh menyusun kalimat-kalimat yang ada di nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya, berdasarkan ya, contoh dari dua kalimat di contohnya ya. Ya, kita lihat contoh yang pertama, al-misalul awal. Contoh yang pertama. Aminal hindi anta amin Pakistana? Apakah dari India Anda atau dari Pakistan? Gitu ya. Ya, kita membuat kata tanya yang dimana kata tanya tersebut ada opsi ya, ada opsi menggunakan atof ya. Nah, kemarin kita sudah bahas huruf atof ya, huruf atof, huruf waw. Nah, ini atofnya baru, huruf atofnya baru yaitu atau ya, atau. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Atobibun anta muhandisun? Apakah engkau dokter atau ya, ini apa? Insinyur. Ya, insinyur. Bagus ya. Nah, jadi kita disuruh perhatikan saja ada 3 di situ kata. Contoh anta mujtahidun dengan kaslano. Nah, kita gunakan ketiga kata tersebut untuk menyusun kata tanya, ya, kalimat tanya berdasarkan contoh di atas. Nah, nomor 1 kita bisa lihat anta kamu, kemudian mujtahidun orang bersungguh-sungguh, kaslanu orang yang malas. Ya. Mujtahidun sama kaslanu dua hal yang berbeda. Berarti kita gabungkan dengan atau, ya. Berarti cara menggabungkannya dengan anta mujtahidun kaslanu gitu. Gunakan kata tanya ya anta mujtahidun kaslanu, apakah engkau seorang yang bersungguh-sungguh atau malas gitu ya. Nah, sampai nomor 10 ya, sampai nomor 10. Baik. Kalau ya. misalnya antanya di belakang bisa. Antanya di belakang? Iya. Boleh. Mujtahidun anta kaslanu. Boleh. Boleh. Gitu ya. Karena ujung-ujungnya antanya itu sebagai mubtadanya ya. Kalau mubtadanya di belakang berarti mubtada muakhar. Gitu ya. Gitu. Oke, nomor 2. Kita langsung masuk ke nomor 2. Akhwatnya ya. Akhwatnya. Coba saya minta Hukmi. Silakan Hukmi. Dibaca nomor 2.
Hadirah ya Ustaz. Iya. Aminas sini hiya aminal yaban. Aminas sini hiya aminal yabani. Perhatikan, aminas sini hiya aminal yabani. Tidak mungkin kita bilang hiya sinu amil yabanu. Tidak mungkin. Apakah dia Cina atau Jepang? Bukan. Maksudnya dari mana gitu ya. Berarti digunakan huruf jar, aminas sini. Gitu ya. Atau kita mau bilang ahia minas sini minal yabani. Tidak mungkin kita bilang apakah dia Cina atau Jepang? Tidak mungkin. Maksudnya dari mana ya? Apakah dia dari Cina atau dari Jepang? Gitu ya. Lanjut nomor 3. Atobi batun anti mumarridah. Atobibatun anti mumarrido apa? Mumarridatun, mumarridatan, mumarridatin. Mumarridatun, mumarridatan, mumarridatin. Mumarridatin. Ulang. Atobibatun. Tobibatun marfu. Iya. Ulang. Atobibatun, ulang. Atobibatun anti mumarridah. Mumarridatun, mumarridatan, mumarridatin. Mumarridatun. Mumarridatun. Karena bisa mumarridatun? Karena dia Iya. Ada yang tahu hukumnya mumarridatun? Atof. Ma'tufun. Ma'tuf. Saya masih ingat ya pembelajaran atof ya. Kemarin kita belajar huruf atof yaitu waw. Betul tidak? Waw. Ya. Ya kan? Nah, ada waw, huruf atof. Setelah huruf atof maka apa namanya? Ma'tuf. Ma'tuf. Sebelum atof apa namanya? Ma'tufun Ma'tufun ilaih. Alaih ya, alaih. Alaih. Ma'tuf alaih. Ya alaih. Ma'tuf, teman-teman sekalian, itu mengikuti ma'tufun alaih. Gitu ya, mengikuti. Gitu ya. Nah, sama dengan karena itu adalah huruf atof. Makanya kalau kita mau bilang anti tobi batun mumarri dotun. Nah, perhatikan anti tobi batun mumarri dotun. Mana huruf atofnya? Am itu huruf atof. Mana maktufnya? Mumarridatun. Ini maktufnya. Nah, mana maktuf alaihnya? Tobibatun. Maka mumarridatun itu mengikuti hukumnya tobibatun. Gitu. Anti tobibatun mumarridatun. Apakah engkau seorang dokter atau seorang perawat? Gitu ya. Ya. Oke, silakan dibaca ulang. Ustaz. Atobibatun anti mumarridatun. Iya, artinya apakah kamu tobibatun dokter perempuan atau kamu perawat? Iya, atau kamu perawat. Lanjut. Anasorohum am yahudun. Ahum nasor. Iya, lebih tepatnya. Gimana Ustaz? Ahum nasor. Apakah mereka nasor? Ahum nasoro am yahudun. Iya, meskipun bisa juga ya anasorohum. Tapi ya hum itu munfasil ya, dia sangat munfasil. Ya, jadi dia itu di depan ya. Ya, ahum nasoro am yahudun artinya apakah kamu seorang hum. Apakah mereka apakah mereka orang Nasoro atau Yahudi?
atau Yahudi. Ahum Nasoro am Yahudun, apakah mereka orang Nasrani atau Yahudi? Gitu. Lanjut. Masjidun hada am mudarrisatun. Jelas beda antara masjid dengan mudarris. Masa ada orang bertanya apakah ini masjid atau guru? Enggak mungkin. Ya, saya lihat. Masjidun hada am madrasatun. Masjidun haza am madrasatun. Kan orang pusingnya apakah ini masjid atau sekolah gitu ya. Masa dibilang ini masjid atau guru? Enggak mungkin. Tidak mungkin ya. Oke, barakallahu fikum ya. Siapa tadi namanya? Ya Ustaz. Hukmi Ahsan, barakallahu fikum. Sekarang kita Ternyata masuk coba. Iya, kenapa? Yang nomor 5 ini hadza, tapi yang isimnya masjidun sama madrasatun. Ustaz. Kenapa? Mudzakkar muannas. Hadza. Oh, tidak. Kalau atof tidak ada masalah, tidak mengikuti hukum dari ma'tuf alaihnya. Tidak ada masalah. Jadi hazanya menuju ke masjid. Gitu ya. Tapi madrasatun itu tidak mengikuti hukum masjidnya, tidak mengikuti hukum muzakkar muannasnya, tidak. Nah, Ustaz. Ya, beda sama naat dan manut ya. Naat dan manut itu memang mengikuti. Begitu Paham? juga dalam hal i'rab Ustaz. Apa? Kenapa? Dalam hal i'rab juga. Yang mana? Mengikuti. Atof. Nah, Ustaz. Atof. Iya, atof memang. Atof itu mengikuti dalam hal i'rab. Tapi kalau muzakkar muannas, bilangan, ya jumlah itu enggak. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk ke peserta berikutnya. Coba saya minta siapa lagi? Siapa? Abror. Silakan. Nomor 6. Baik, Ustaz. Kemarin ada yang ngijip terakhir ada satu lagi ya. Ya, silakan. Abror. Ahadihi sayyaratul mudiri am sayyaratul madrasati. Tidak. Sayyaratul mudaris. Sayyaratul. Betul. Mudarisin gitu Sate. Mudarrisi. Oh, mudarrisi. Ulang. Ahadihi sayyaratul mudiri sayyaratul mudarrisi. Oke, apa artinya? Apakah ini mobil mudir? Bukan, ini. Kenapa jawabannya? Apa tadi satu? Atau mobilnya sekolah ya, guru. Nah, ya. Ahazi sayyaratul mudiri am sayyaratul mudarrisi. Apakah ini mobilnya guru kepala sekolah atau mobilnya guru gitu. Lanjut. Anta mutazawwijun am azabun. Iya. Apakah itu mutazawwij? Anta. Apakah kamu ya? Mutazawwijun apa Ustaz? Ana enggak tahu. Sudah menikah. Tadi Abror sudah dibahas tadi mutazawwijun. Sudah tadi menikah. Menikah. Mana Ustaz? Apakah kamu menikah atau udah menikah atau lawannya sudah menikah? Apa belum menikah atau lajang ya, atau lajang. jomblo. Nah. Ya, anta mutazawwijun am azabun, apakah kamu sudah menikah atau masih single gitu ya. Jadi perhatikan teman-teman, azabun itu ya itu
Lajang, jomblo ya. Beda tipis sama azabun, azab ya. Kalau azabun itu ain, za, alif dengan ba. Ya, kalau azabun itu jomblo. Jadi azabun lajang dengan azab itu beda-beda beda-beda tipis. Iya. Ya. Lanjut. Ahunna kholataka. Kholatu, Ahunna kholatuka am ammatuka. Ahunna kholatuka ammatuka artinya artinya apakah mereka kholun? Apa itu kholun? Kholatun. Saudara laki-laki. Bukan, kholatun. Kholatun apa ikhwan akhwat? Bibi. Iya. Kalau ammatun? Paman. Bibi juga. Kholatun itu sama dengan ammatun, sama-sama di Bibi. tante. Dari ibu dan Tante. Bedanya ayah. itu dari mana? Kalau Kholat dari itu apa? dari Ibu. Iya, kalau kholatun itu adalah bibi dari ibu. Maksudnya saudara perempuannya ibu, gitu ya, tante dari mama, gitu ya. Kalau ammatun itu adalah dari bapak, tante dari ayah atau saudara perempuannya ayah. Itu bedanya ya. Jadi sama-sama bibi, tapi yang membedakan bibi dari mana? Paham, Abror? Nah, Ustaz, paham, Ustaz. Lanjut. Ahwa Pakistanu. Masa apakah dia Pakistanu? Apakah dia Pakistan? Tidak mungkin. Abakistanu. Bukan. Tambahkan huruf jer. Huruf jer apa digunakan di sini, ikhwan akhwat? Min. Dari. Masa apakah dia Pakistan? Tidak. Kecuali kalau kita bilang ahwa Pakistaniyun, tambahkan ya nisbah, itu baru benar. Tapi ini Pakistan itu nama negara, ya. Tidak ada ya nisbahnya. Berarti itu nama negara. Berarti kita mau bilang apakah dia dari Pakistan, gitu. Jadi tambahkan huruf min. Coba dibaca, bro. Ahwa min Pakistan. Pakistani. Ahwa min Pakistani. Pakistani, fat kasroh. Karena bisa kasroh. Itu kasroh ya, majrur. Iya, tapi di sini teman-teman tepatnya apa? Kasroh atau fathah? Fathah. Kenapa bisa fathah? Nah, huruf majrur. Ismul ladzi la yansharif majrur dengan fathah. Ismul ladzi la yansharif itu abror, itu majrurnya dengan apa? Fathah. Itu pertemuan awal itu sudah saya jelaskan, abror. Nah, Ustaz, banyak lupa, Ustaz. Banyak lupa. Coba dibaca ulang. Ahwa min Pakistan Ibran. Kenapa Ibran? Iron. Irona. Ya. Iran juga itu layan sorif ya. Ahwa min Pakistana min Irona. Apa artinya? Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Iya, apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Lanjut, nomor 10. Nomor 10. Abaituka qaribun. Abaituka qaribun am ya'idun. Ba'idun.
Artinya abaituka qaribun am ba'idun? Artinya Apakah baituka itu? iya. Abaituka qaribun am ba'idun? Apakah rumahmu itu dekat ataupun jauh? Nah, Iya, banyak-banyak didengar sedikit Abror ya. Aduh, yes, sudah lama saya lihat ini Abror ya, sudah menghilang ya, enggak tahu kemana. Entah bertapa lewat mana lagi ini. Abror, ya. Jadi perhatikan Abror ya. Nah, Ustaz. Dalam belajar. Barakallahu fikum. Oke, sekarang kita masuk lagi ikhwan akhwat di tamrin yang ke-8. Tamalil amsilatal atiyata li zu. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk zu. Apa artinya zu, ikhwan akhwat kemarin? Memiliki atau sahibun. Ya, sahib yang memiliki. Oke, perhatikan. Sahibun. Oke, saya langsung ya ke akhwatnya. Coba saya minta akhwatnya. Coba Fika, silakan Fika dibaca. Mudiruna dul hiyatin tawilatin. Iya. Mudiruna dzulihyatin tawilatin. Apa artinya? Kepala sekolah mempunyai Nah, ada nanya di situ, ada nanya mudhofun ilaih. Kepala sekolah saya. Nah. Kepala sekolah kami. Kepala sekolah kami. Kepala sekolah kami mempunyai perawakan yang tinggi. Lihya itu jenggot. Oh. Jenggot yang panjang ya, jenggot yang mungkin ya. Kepala sekolah kami punya jenggot yang panjang. Nomor 2. Hadzal daftaru. Alif lamnya. Hadzat daftaru du warokin musattarin. Iya. Hadzat daftaru zu warokin musattarin. Apa artinya? Buku catatan ini mempunyai garis. Iya, memiliki kertas yang bergaris-garis. Warakun itu artinya kertas. Ya, warakin musattarin, kertasnya bergaris-garis ya. Ya, buku catatan ini punya kertas yang bergaris-garis. Lanjut. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Artinya Ahmad seorang siswa yang mempunyai ilmu dan akhlak. Iya, Ahmad seorang siswa yang punya ilmu dan akhlak. Lanjut lagi. Hadzal qamisu dzukum min qasirin wadzaka dzu kummin tawilin. Kemeja ini mempunyai lengan yang pendek dan kemeja ini mempunyai lengan yang panjang. Iya, hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Kemeja itu punya lengan yang pendek. Ya, kummun itu artinya lengan. Ya, lengan. Kummun artinya lengan. Wazaka zukum min tawilin, dan itu sana, maksudnya kemeja yang itu sana, zukum min tawilin, punya lengan yang panjang. Ingat, kumun itu lengan ya, punya lengan panjang. Lanjut. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Iya. Artinya masjid yang ada
di perumahan. Di perumahan kita mempunyai satu menara. Ya, memiliki satu menara. Ahsan. Ya, memiliki satu menara. Oh iya, saya dapatkan dari ini ya, dari Sendi. Ternyata beda ya. Teman-teman perhatikan nomor 1 tadi yang dibaca oleh Fika. Nomor 1 itu ada, iya, perbedaannya ada. Kalau di buku bilang zulihyatin. Nah, kalau di PDF-nya bilang zuqomatin, gitu ya. Zuqomatin, bagus. Kalau zulihyatin, ya lihya itu artinya jenggot. Ya. Kalau qomah, kalau ada teman-teman punya cetakan qomah, itu artinya perawakan. Perawakan. Postur. Postur yang tinggi. Nah, ini benar tadi ya, benar tadi jawabannya, punya perawakan yang tinggi, punya postur yang tinggi. Tapi kalau lihya, untuk mendapatkan lihya di nomor 1 tadi itu artinya jenggotnya yang panjang. Gitu ya. Ya, ahsan, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah sudah lancar ya. Al-masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Masjid yang di kampung kami atau kompleks kami punya menara atau punya satu menara. Bagus. Nah, sekarang teman-teman kita perhatikan tamrin yang ke-9 lagi. Tamrin yang ke-9. Iqra'il amsilata summa hawwilil jumlatal atiyata mislaha. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian ubahlah ya kalimat-kalimat berikut sebagaimana contohnya. Perhatikan bagian A. Hadza talibu zu khuluqin. Siswa ini punya akhlak ya. Perhatikan zu khuluqin. Nah, kita masuk di bagian ba ya, bagian ba. Haula'i tullabu dijamakkan ya, yang bagian A tadi jamak ya. Awalnya tolibu menjadi at-tullabu. Nah, haula'i tullabu, oh ternyata khobarnya, perhatikan zu itu khobar ya. Zawu menjadi jamak juga. Jadi zu itu punya jamaknya zawu ya. Zawu khuluqin. Nah, zawu itu jamak dari zu. Karena zu itu dipakai ketika mufrad. Ya, mufrad. Nah, sedangkan zawu dipakai untuk jamak. Jamak. Maka yang dikatakan haula'i tullabu zawu khuluqin. Para siswa ini punya akhlak. Nah, itu kalau muzakkar. Kalau muannas bagaimana? Perhatikan muannas, teman-teman, bagian ja. Hazihi talibatu zatu khuluqin. Perhatikan zatu di situ. Nah, ternyata muannasnya dari zu itu zatu. Ya. Siswi ini itu punya akhlak zatu khuluqin. Nah, ternyata zatu itu punya juga jamaknya. Jamak muannas, ya, jamak muannas. Perhatikan jamak muannasnya. Haula'i talibatu zawatu. Zawatu khuluqin. Ya, karena perhatikan mubtadanya ya asalnya hazihi talibatu menjadi haula'i talibatu, menjadi jamak kan? Makanya khobarnya juga dikasih jamak zawatu. Ya. Makanya kalau mufrad ya mufrad muzakkarnya itu adalah zu. Mufrad muannasnya itu adalah zatu. Kalau jamak yang muzakkar itu zawu. Ya, atau zawu. Sedangkan jamak yang muannas itu adalah zawatu. Ya, zawatu. Gampang ya? Gitu. Jadi sisa perhatikan saja zu atau zawu. Oke, kenapa Zohir? Afwan Ustaz bertanya. Iya. Penggunaan zu dengan zatu mengikuti
Apa kenapa? Kalau muzakkar sebelumnya berarti menggunakan zu. Iya, Kalau sebagaimana mubtada. Mubtada kan kalau Oh, iya. muzakkar, khobarnya muzakkar. Mubtada Oh, iya. muannas, khobarnya muannas. Karena zu atau zatu di situ tuh khobar. Khobar. Ya, cuma saya tidak jelaskan khobarnya harokatnya apa ya. Zawu dengan zawatu itu khobar dari tulab dengan tolibat gitu ya. Paham? Paham Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, otomatis setelahnya majrur. Setelahnya majur sebagaimana yang saya jelaskan Mudhafun pada pertemuan kemarin bahwa setelahnya zu maka dia sebagai apa? mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ilaih. Oh, iya. Berarti zu itu mudhaf. Ya, mudhaf. Apa Ustaz? Paham ya? Iya. Ahsan. Sekarang kita masuk nomor 1. Nomor 1 ya. Coba saya minta nomor 1. Oke, di sini agak kurang. Coba saya minta Sylvia. Silakan Sylvia nomor 1. نعم أستاذ. Hmm. هذا الرجل ذو مال كثير. Iya, hazar rajulu zu malin kasirin. Apa artinya itu? Laki-laki Ustaz. Laki-laki ini memiliki malin. Ma makna malin Ustaz? Harta, Harta. 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 Oh, laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak. Hazar rajulu zu malin kasirin. Laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Kasir itu banyak atau sedikit Ustaz? Banyak, banyak. Oh, banyak. Iya. Oke. Nomor 2. Oke, How- silakan dibuatkan jamaknya masing-masing mubtada'nya. Haula irrijalu bukan. Haula irrijalu zawu malin katsirin. Iya, ahsan. Haula irrijalu zawu malin kasirin. Bagus. Artinya apa? Para laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Para laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Ahsan. Haula irrijalu zawu malin kasirin. Bagus. Gitu ya. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 ini dan nomor 4 adalah muannasnya. Muannas ya. Apa lawan muannasnya dari ar-rajul? Imro'ah. Imro'atun. Ahsan. Imro'ah. Apa jamaknya imro'ah? Nisa. Nisa ya. Bisa. Nisa. Oke. Ya, jadi bukan al-mar'atu. Ya, al-mar'atu. Begitu ya. Kalau jamaknya al-mar'ah an-nisa ya. Bagus. Coba nomor 3. Hadhihi al-mar'ah. Hadhil mar'atu. Hadhil mar'atu zatu malin katsirin. Ahsan. Bagus. Hadhil mar'atu zatu malin katsirin. Artinya perempuan ini memiliki harta yang banyak. Haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Iya, haula'in nisa'u zawatu malin katsirin ya. Ya, sebenarnya itu yang lebih tepatnya jamak dari al-mar'ah adalah al-imro'ah. Ya, al-imro'ah. Karena kalau an-nisa itu adalah perempuan yang sudah menikah. Nah, sedangkan al-mar'ah itu perempuan yang belum menikah. Gitu ya. Perempuan yang belum menikah. Ahsan. Oke, barakallahu fikum Sylvia ya. Ahsan. Oke, sekarang sudah jam berapa ya, ikhwan? Jam 10 kurang 19. Oh, jam 10 kurang 19. Oke. Oke, saya kira sudah cukup dulu ya karena saya lihat di sini ada materi baru lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari Kamis ya. Insyaallah taala. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Tafadhol.
Jadwalnya 2 kali sepekan sekarang Ustaz? 3. Perhatikan di deskripsi grup. Selasa, Kamis, Sabtu ya. Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mana Ustaz? Zahir. Iya. Tadi di awal-awal dijelaskan tentang apa? Ada penggunaan alif setelah misalkan inna hamidan. Ada alif setelahnya Ustaz di akhirnya. Iya. Apakah selamanya seperti itu? Ada alif di belakang atau Untuk isim mufrad begitu. Kita bahas dulu isim mufrad ya. Gitu inner gitu ya. Jadi intinya isim mufrad. Kalau tadi Fatimatan. Hah? Fatimah kan itu layan sorif. Oh. Layan sorif. Tidak bertanwin. Kecuali kalau bertanwin. Nah, kalau bertanwin baru. Oh, begitu. Iya. Iya. Oke, ada lagi mau bertanya? Saya Ustaz. Zu nanti kita bahas nanti i'rabnya. Siapa ya Andi Iin? Siapa nama lengkapnya Andi Iin? Andi Iin? Siapa Andi Iin? Ikhwan akhwat? Siapa Andi Iin? Saya tidak kenal siapa pesertanya ini. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Saya Ustaz. Silakan. Berarti kalau mubtada yang zunya yang khobarnya zu itu jamak ghairu akil, pakainya zatu. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin karena zu itu untuk akil ya. Oh iya ya. Tidak mungkin. Zu itu teman-teman sama zatu sama zawatu sama zau itu akil. Sahibu kan? Sohib. Sohib. Jadi dia tidak mungkin berakil gitu ya. Sohib itu maksudnya bagaimana ya? Pemilik yang memiliki. Yang memiliki. Berarti kalau misalnya rumah itu memiliki 4 jendela. Oh, itu lain lagi. Itu tidak kita gunakan zu. Gitu ya. Tidak digunakan zu karena zu itu untuk akil ya, penunjukan untuk akil. Satu lagi Ustaz Afwan. Di halaman 6 di Tamarin yang pertemuan kemarin ada ini percakapannya afil hindi hunnal ana. Mana? Afil hindi hunnal ana. Di halaman berapa? 6. Halaman 6. Afil hindi hunna al-an. Terus? Kenapa dijawabnya innahunna bil Madinah bukan fi? Kenapa dijawabnya dengan bi bukan fi? Oh iya. Oke. Afil hindi hunna al-ana. Nah, ini juga bagus tambahan faedah untuk antum semua. Apakah di India mereka sekarang gitu ya? Nah, harusnya kan dijawabkan fil Madinah. Betul tidak Muatmainah? Itu yang maksudnya antum. Nanti. Nah, Ustaz. Ya, bukan bi ya. Kenapa bi? Bi kan artinya apa Mutmainah? Dengan. Loh, kok dijawab bi? Kenapa bukan fi? Salah satu maknanya bi, teman-teman, adalah fi. Salah satu maknanya bi adalah fi. Ya, jadi sudah benar. La innahunna huna bil Madinatil Munawwarah. Dia sekarang di ya, bukan bi-nya di translate dalam atau dengan ya, tapi di translate fi di. Ya. Paham Mutmainah? Kenapa harus dengan di Ustaz? Maksudnya kapan digunakannya bi, kapan fi? Biasanya kan kalau pertanyaan gini kan pas dijawab mengulang dari pertanyaannya. Lah bahasa sebenarnya tidak ada masalah.
Karena yang diinginkan itu sudah karena yang diinginkan oleh si pendengar itu sudah tercapai. Bilang, oh innahunna bil madinatil munawwarah. Apakah boleh atau tidak boleh kita bilang fi? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Lah, Bas. Oh, na'am. Masalah. Hmm, Paham ya? Jazakallahu khairan. Wahyakum. Ada pertanyaan yang lain? Ana Ustadz, Iya, siapa? Hukmi. Hukmi. Tafadhal Hukmi. Untuk tamarin yang pertama kemarin itu, yang nomor 2, kan isiannya itu na'am yuhibbul mudarrisi ya Ustaz. Kasroh. Al-mudarrisu. Mudarrisu. Oh, mansub. Fathah. Afwan, doma. Marfu. Oh, Iya. Antum mau kirain. bertanya sebagai apa? Begitu. Iya. Iya. Itu fa'il, tapi nanti kita bahas. Belum kita bahas fi'il dan fa'il. Ya. Mungkin di dars 5 kalau saya tidak salah ya. Ya, di dars 5. Di dars 5 kita akan bahas fi'il dan fa'il. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang salah di nomor 2 dan nomor 4, tidak ada masalah. Ya. Nanti kita akan bahas di dars 5. Oke, saya kira tidak ada ya, ikhwan akhwat. Pertanyaan kita pada malam hari ini kita cukupkan saja. Dan alhamdulillah saya sudah tadi dapatkan siapa-siapa yang kerja tugas. Dan seperti aturan kita, yang kerja tugas atau yang tidak kerja tugas, maka kita ya terpaksa harus keluarkan. Dan yang tidak menyetorkan ya sampai selesai pembelajaran, maka kita anggap itu dikeluarkan, gitu ya. Dan teman-teman juga yang masuk di pembelajaran, maka wajib itu mengaktifkan mic ketika pembelajaran. Nah, kecuali kalau memang ada uzur yang mengharuskan tidak on-kan mic. Saya kira itu saja yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis di jam yang sama dan di waktu yang sama. Silakan hadir tepat waktu ya teman-teman sekalian. Saya kira itu saja. Naktafi bihadzal qadar wal indallah nasallallahu taala yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pupin bisa dipanggil siapa namanya? Tiara ya untuk ini. Hasil rekamannya bagaimana Pupin? Iya Ustaz. Dia langsung ku kirim ke Google Drive-nya. Oh, langsung di Google Drive. Ada yang kasih. Tidak ada Sendi ya. Iya. Nanti insyaallah sudah baku chat Ustaz. Iya. Enggak, tadi Sendi ada kirimkan chat. Enggak ada. Nanti tugasnya nanti belakangan karena materi kita tadi sudah selesai, nanti akan ada materi yang baru ya. Pupin bisa diinfokan ke teman-teman di admin kalau misalnya besok boleh di-share semua ke grup ya, karena besok itu sudah H-7. Jadi pamfletnya, jadi captionnya bisa diubah jadi sisa H-7 ya Pupin ya. Jadi nanti teman-teman admin nanti bisa share ke grup ya. Ya. Boleh juga diminta ke teman di angkatannya nanti bagaimana kesiapan untuk darsnya. Sudah siap semua al-kafinya gitu ya. Diinfokan kalau misalnya sudah siap al-kafinya ya.
Barakallahu fikum.